selama beberapa menit ke depan. Yang kali ini saya tentunya tidak sendiri, ditemani oleh salah satu dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Hidayah Bandung, yaitu Bapak Kiai Haji Arif Saifullah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Untuk sekarang sedang kesibukannya apa Pak? Saat ini memang kalau dikatakan kesibukan itu sedang tidak ada permasalahan, jadi masih masa corona nih, pengajian masih belum rutin, terus ibu-ibu dan pengajian rutin, termasuk anak-anak santri juga belum stabil. Jadi kebanyakan sekarang banyak diam di rumah, mengisolir diri ya. Iya betul Pak, sekarang karena suasananya sedang pandemi juga ya Pak, jadi kita lebih diam di rumah. Oke Pak, sebelum kepada topik inti, izinkan saya sebagai host untuk meminta perkenalan tentang profil Bapak, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Profil dari Bapak lahir di mana ya? Saya lahir di Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Pada tahun 1952 bulan Desember tahun 52. Ayah saya Bapak Haji Bisri sekarang sudah almarhum, yang asalnya dari Banten. Ibu saya dari Tasikmalaya. Nah, nikah mereka akhirnya banyak keturunan ya. Jadi saya keturunan dari ibu yang kedua ya. Istri bapak yang pertama meninggal dunia, punya anak dua ya. Bapak Kiai Haji R.A. Mehmet dan Bapak Haji Habib. Setelah itu nikah kembali ya, punya anak kurang lebih 12, yang ada 9 ya. Di 3 meninggal dunia, yang ada 9. Nah sekarang tinggal beberapa orang, termasuk bapak sendiri, kalau nggak salah tinggal 6 atau 7 yang masih hidup ya. Itu mungkin asal usul saya dari Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Lalu kemudian Bapak berpindah ke Bandung itu sekitar tahun berapa ya? Ya. Tamat SD waktu itu tahun 64 akhir. Kemudian pernah pesantren di Awipari, Tasikmalaya, bulan Syaban ya, 1 bulan. Bulan Ramadan saya pulang, bulan Syawal tahun 65 ke Jawa Timur, ke Pondok Modern Gontor. Istirahat 1 tahun, penyebab inti karena terjadi Gestapo. 1 tahun berhenti, dapat panggilan lagi, kemudian kembali lagi ke Jawa Timur sampai tahun 70-71. Nah di situ baru melanjutkan ke IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung, dan itu pun dasarnya ikut kakak di situ, Pak Ajengan Mehmet. Jadi tinggal dengan Pak Ajengan Mehmet, kuliah jadi IAIN Sunan Gunung Jati itu sekarang jadi UIN. Nah, akhirnya sampai sekarang saya berkeluarga. Iya, Masya Allah ya Pak. Kebetulan saya juga dari UIN, UIN Bandung gitu. Dulu IAIN ya Pak, sekarang udah UIN gitu, yang Sunan Gunung Jati sekarang. Iya Pak, itu mungkin untuk profilnya ya. Lalu untuk tema yang insya Allah akan kita bahas mengenai pengenalan pesantren dibarengi dengan masalah ilmu. Menurut Bapak sendiri atas tema ini seperti apa ya Pak? Saya masalah tema pesantren dihubungkan dengan masalah ilmu ya. Karena memang saat ini dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan, dengan adanya pesantren diharapkan para generasi muda, khususnya generasi muda muslim, tidak khusus ya sibuk ya, mencari kenikmatan dunia, tidak hanya sibuk mencari ilmu untuk dunia saja, tapi diharapkan dengan adanya pesantren ini dunia dan akhirat ya, mereka juga cari. Jadi untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, karena ini sangat penting, sebab dikhawatirkan nanti di akhir zaman justru umat muslim pada khususnya hanya sibuk menyibukkan diri dalam urusan dunia saja,
akhirat dikesampingkan. Bahkan akhir-akhir ini juga termasuk di antaranya di Darul Hidayah, anak-anak yang ngaji itu banyak yang diajak oleh temannya. Orang tuanya sendiri kadang-kadang jarang yang menitipkan langsung kalau saat ini. Yang kedua, kalaupun mereka tahu anaknya ngaji di Darul Hidayah, kasarnya mau ngaji mau tidak, itu acuh tasuh. Nah, untuk ke depan diharapkan justru kerjasama antara pesantren dengan orang tua murid itu saling mendukung, saling menunjang demi kemajuan anaknya itu sendiri, khususnya di bidang pesantren. Itu yang paling inti ya. Kemudian harapan nanti ke depan, anak-anak muda muslim sendiri selain dari diutamakan untuk kepentingan ukhrawi, untuk dunia juga tidak dikesampingkan. Sampai sekarang Darul Hidayah ada pernah kursus servis HP, pernah kursus menjahit ya, anak-anak di sini. Yang sekarang mungkin masalah lampu ya, dan begitu selanjutnya. Jadi mereka tidak hanya untuk ngaji saja untuk kepentingan akhirat, diharapkan nanti begitu terjun di tengah-tengah masyarakat mereka pun ada keterampilan, tidak nganggur ya. Nah, ini mungkin ya di Darul Hidayah yang saat ini sedang berjalan ya. Iya, luar biasa ya Pak. Lalu untuk seperti temanya pengenalan pesantren. Nah, untuk pesantren Darul Hidayah sendiri nih Pak, boleh sedikit menceritakan tentang profilnya? Darul Hidayah didirikan dulu pada kurang lebih tahun 68. Asalnya memang Pak Ajengan itu mengajar anak-anak itu di rumahnya, yang waktu itu ada TK Santosa ya, itu untuk anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anak yang dewasa. Nah, salah satu santri yang pertama ya, itu Bapak Insinyur Firmansyah, sekarang tinggal di Kalimantan. Itu ngaji di meja, dikatanya bertiga Pak dengan 2 orang 3 orang santri. Alhamdulillah cukup lama juga beliau ngaji, ditambah lagi makin lama makin tambah. Tidak mampu menampung di rumah, baru pindah ke masjid, ke Darul Hidayah. Dan saat itu Darul Hidayah belum seperti saat ini. Jadi secara alhamdulillah berkat izin Allah, Bapak dan Ibu Haji Asy'ari mewakafkan sebidang tanah yang untuk dibangun sebuah masjid. Nah, masjid itu waktu itu belum seperti sekarang juga. Berkat izin Allah, salah seorang warga di sini, kalau tidak salah, saya lupa lagi namanya, mantan gubernur kalau nggak salah, yang tadinya akan menyumbang sekitar 5 juta rupiah, ternyata seluruh dibangun. Satu bangunan masjid dari biaya beliau, jadilah sebuah masjid ya. Dulu memang belum ada perombakan, setelah berjalan sekian lama baru ya seperti saat ini tambah alhamdulillah. Ya, itu asal usulnya. Jadi ngajar di rumah anak-anak kecil dengan yang dewasa. Ya, waktu itu memang sangat banyak, khusus ini 8 kelas semuanya penuh, dan santrinya itu banyak yang dewasa, tidur pun di masjid di atas tikar, selembar tikar. Itu yang saya hitung dulu kurang lebih 60 orang ya, yang tidur di masjid, termasuk saya sendiri ya, tidur di atas tikar. Pagi-pagi bangun sholat subuh dan begitu selanjutnya, malam ngaji, sore ngaji, siang ngaji, lepas. Nah, ini secara masalah pondok pesantren Darul Hidayah. Kemudian lambat laun tambah pondok. Asalnya pesantren Darul Hidayah tambah pondok karena banyak yang tidur di sini. Pak Ajengan menyiapkan pemondokan Kobong waktu itu tetap tidak menampung karena memang tempat yang sempit. Walaupun memang yang tidurnya orang-orang sini kebanyakan, sekalipun ada yang dari kota bumi Sumatera, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Semarang.
Cilacap waktu itu cukup banyak ya, saat itu yang dari Cilacap. Kemudian dari Cijulang, Pangandaran. Kalau yang sekitar sini intinya Pak Haji kan nyebut santri kalong ya. Kenapa disebut santri kalong? Karena siangnya malamnya ngaji, ada yang pulang ke rumah, kadang-kadang tidur di masjid ya, bagaimana keinginan mereka. Itu Pak Haji nyebutnya santri kalong, cuma ngaji saja di malam hari, kadang-kadang tidur di masjid, kadang-kadang pulang ke rumah masing-masing. Dan sekalipun di sini ada kobong, memang ada sebagian yang jauh itu masak sendiri, ngaliwat ya. Dulu disiapkan tempatnya. Nah, itu bagaimana mereka. Sehingga sekarang diberi nama pondok pesantren, bukan pesantren saja, tapi pondok pesantren karena memang ada tempat mondok para santri ya. Ya, Insya Allah ya Pak, untuk sejarah bagaimana didirikannya begitu luar biasa Pak ya. Kemudian visi dan misi dari Pondok Pesantren Darul Hidayah sendiri itu bagaimana Pak? Soal visi dan misi insya Allah nanti bisa dibaca oleh seluruh para santri, sebab yayasan dan pesantren sudah sepakat ada visi dan misi. Intinya ingin mengajak umat muslim khususnya para generasi muda nanti ke depan supaya tidak memfokuskan diri kepada kesibukan dunia, tapi akhirat pun tetap dijalani. Yang kedua, bagi siswa-siswa yang pernah mungkin menduduki bangku kuliah, mereka tidak terlalu mengharapkan kursi yang diberikan oleh pemerintah, tapi diharapkan juga bisa mandiri dengan adanya intinya pelatihan-pelatihan di sini. Diharapkan nanti mereka bisa mandiri, tidak hanya menunggu ya kursi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, kebanyakan justru sekarang juga alhamdulillah banyak yang mandiri, ada yang jadi pengusaha. Alhamdulillah deh. Di antaranya pengusaha, ada juga yang jadi dokter. Saya baru tahu kemarin tuh, ya Allah ya Rabbana, santri dulu dia kenal ke saya, tapi saya tidak kenal. Dia seorang dokter, masih di Bandung. Ada yang jadi insinyur, sekarang tugasnya di Batam. Nah, ini santri Darul Hidayah. Saya merasa waktu saya ngajar jarang absen, jarang yang ilmu kau lupa tahu, kadang-kadang nama yang kecuali kenalnya. Kalau memang anak ini baik baru kenal, atau anak ini nakal baru saya kenal. Tapi kalau secara pribadinya memang ngabsen itu memang jarang-jarang. Yang penting di berapa orang kelas ini sekian tidak tuh. Ada yang hadir 2-3 orang baru ketahuan. Jarang disebutkan namanya. Yang nama yang ngabsen adalah wali kelas. Itu di absen oleh wali kelas. Jadi sampai sedetik ini, bahkan beberapa tahun yang terakhir saya pergi ke apa tuh yang tempat dingin. Daerah mana Pak? Daerah utara, daerah selatan. Yang banyak kebun teh. Palembang. Bukan Palembang. Ciwidey. Ciwidey. Pak. Saya sedang ke Ciwidey dengan teman, itu ada yang nanya, Pak Ustadz dari mana? Kok Pak Ustadz di siapa? Saya tanya, oh saya dulu tahun saya ngaji dengan Darul Hidayah, di Darul Hidayah. Teman saya Pak Ibu Haji Eli, Ibu Eli, kemudian Ujang Yosniar, Yuli Mansur Shah, dan lain-lain disebutkan. Saya ingat waktu itu memang masih sering tidur di masjid. Saya nggak tahu. Kalau dia nggak nanya dulu, saya nggak tahu. Karena memang jarang-jarang absen masalahnya. Nah, jadi insya Allah jadi santri-santri Darul Hidayah yang sudah jadi alumni, saya belum pernah mendengar yang sengsara di bidang materi. Sampai detik ini belum pernah. Bukan ingin tahu, memang belum pernah. Tapi yang tahunya yang sudah agak mapan, minimal bisa ya membahagiakan keluarganya. Walaupun rezekinya tidak seperti kebanyakan orang, tapi mereka bahagia. Itu hikmah dan berkah dari doa almarhum Pak Haji dan Mehmet ya. Pak Haji dan Mehmet itu tidak muluk-muluk, yang penting anak-anak ini sehat walafiat, kemudian sehari-harinya akhlaknya mulia, akhlaknya karimah,
dan bisa bermanfaat di kalangan masyarakat dimanapun mereka berada. Ya, kalau di sekitar Cibangkong dan Batu Nunggal banyak santri-santri yang memegang, yang menjadi pengurus masjid. Itu alhamdulillah. Sekecamatan Batu Nunggal, apalagi di sekelurahan Cibangkong, ini berkah ya, ilmu yang mereka terima ya dari almarhum Pak Haji Kang Mehmet dengan para ustaznya selama berada di Darul Hidayah. Insya Allah luar biasa sekali ya Pak. Bagaimana kebarokahannya seorang ulama dalam pendirian juga kepada santri-santrinya, hampir ketika sudah keluar dan menjadi alumni pun kebarokahannya masih tetap mengalir. Ya, alhamdulillah. Insya Allah luar biasa. Kemudian Pak, membahas mengenai masail ilmu sendiri itu secara umum, pengertian dari masail ilmu itu apa Pak ya? Ilmu ya, ilmu jadi pengetahuan asalnya memang dari orang-orang yang bodoh zaman dulu, dikasih petunjuk, dikasih pelajaran, pengajaran yang jadi ilmu ya. Khusus saat ini sudah sama-sama kita maklumi, ilmu itu memang sangat berguna, baik ilmu untuk dunia, untuk akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Fatir ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasna kitaba 'alal ladzina astafaina min 'ibadihi faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Fatir 32, yang artinya kami telah wariskan Alkitab kepada siapa? Alal ladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang kami pilih dari sebagian hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Sebagian mereka yang sudah menerima kitab Al-Quran, ada yang zalim kepada dirinya, ada yang pertengahan, ada yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, dan itulah karunia yang sangat besar. Nah, hubungan dari ayat ini dihubungkan dengan Alkitab Al-Quran, sebab Quran itu wahyu ilahi, mengandung ilmu di dalamnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ditambah lagi dipertegas dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang mukmin yang sudah iman kepada Allah, percaya kepada Nabi dan Rasulnya, percaya kepada kitab sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, namun zalimun li nafsihi, ya, zalim kepada dirinya. Apa sebabnya? Dia sudah punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, zalim kepada dirinya. Apalagi orang yang tidak punya ilmu ya. Wa kullu man bi'ilmin bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya akan ditolak. Ilmu dasar inti. Jadi iman, ilmu, baru amal soleh. Nah, orang yang sudah yakin saja kepada Al-Quran Al-Karim sebagai kitab Allah, ada yang zalim li nafsihi, ya, menyakiti kepada dirinya sendiri. Sebabnya apa? Sudah punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Sehingga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata diterima dari Abu Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa'amal ladina sabaqu fa'ulaika humul ladina yadkhuluna jannata bighairi hisab fa'amal ladina qtasadu fa'ulaika humul ladina yuhasabu hisaban yasira wa amal ladina zalamu anfusahum fa'ulaika humul ladina talafahumullahu bi rahmatih summa yaqulun alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan
al-hab'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala hadis qudsi ini bahwa orang-orang yang zalim li nafsi famal ladzina zalamu anfusahum fa ulaika alladzina yuhsyaruna fi tulil mahsyar. Orang-orang yang zalim kepada dirinya sudah punya ilmu kemudian tidak diamalkan, nanti di hari kiamat akan dihisab sepanjang selama di alam mahsyar. Mereka masuk neraka. Alladzina talafahumullah birahmatih. Setelah masuk neraka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena punya ilmu dan iman. Punya iman dan ilmu, sekalipun masuk neraka suatu saat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami ini rasa sedih, rasa sakit. Inna rabbana laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhan kami yang Maha Pengampun, laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Ialah Tuhan yang telah membolehkan kami menetapi darul muqamah di surga. Min fadli disebabkan karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Yang di surga itu tidak akan merasakan capek, lelah, tidak pula merasakan lesu. Nah, ini iman, ilmu yang diamalkan bila mana benar-benar tidak akan terjadi seperti ini. Itu faminhum zalimun li nafsi. Yang kedua, faminhum muqtasid. Orang yang tengah pertengahan. Kalau tadi zalimun li nafsi, mengerjakan yang wajib-wajib saja, kadang-kadang ditinggalkan, kadang-kadang terjerumus kepada yang diharamkan. Kalau muqtasid, orang yang muqtasid, yang pertengahan, yang wajib dilaksanakan, yang haram berusaha untuk dijauhi, namun masih terjerumus kepada hal-hal yang riba, hal-hal yang syubhat. Ini muqtasid, yang setengah-setengah. Sehingga orang yang muqtasid nanti di hari kiamat, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, alladzina yuhasabuna hisaban yasira fa ammal ladzina qtasadu fa ulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira. Orang yang pertengahan itu orang-orang yang dihisab dengan hisaban yang ringan. Dari mana dasar intinya Allah menghisab dengan hisaban yang ringan? Ya, di hari kiamat goncangan yang pertama semuanya meninggal dunia, goncangan yang kedua dibangkitkan dari lubang kubur, goncangan yang ketiga dikirim, semuanya dikirim untuk ditimbang amal. Beres ditimbang amal, terus semuanya melanjutkan perjalanan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diminta pertanggungjawaban tentang jasad, tentang umur, juga tentang ilmu, diamalkan ataukah tidak. Yang terakhir ditanya soal harta benda. Nah, orang yang dihisab dengan hisaban yasiro, di samping karena melaksanakan yang wajib-wajib dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, dia justru banyak sunnah-sunnah Rasul, banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Nah, saat itu Allah banyak memaafkan dosa-dosa orang itu. Masuk neraka diangkat, dimaafkan dosa, masuk surga. Itu yang muqtasid. Adapun orang alladzina sabaqu wa ulaikumul ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang-orang yang musabaq, yang berlomba melaksanakan perbuatan yang baik itu masuk ke surga tanpa hisab. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tanpa hisab di antaranya? Selain dari orang-orang mujahidin, mungkin para nabi dan para rasul. Nabi balik bertanya,
Ya sahabat, siapa orang-orang yang sangat dirindukan surga? Kata sahabat, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, betul, malaikat itu orang suci, makhluk yang suci, taat kepada Allah, juga tidak pernah berbuat dosa. Tapi bukan itu yang kami maksud. Kalau begitu para nabi dan para rasul ya Allah, ya Rasulullah. Nabi menjawab, para nabi juga orang yang taat di banyak ilmu dan juga wahyu. Para nabi dan para rasul tidak pernah berbuat dosa. Namun bukan itu pula yang kami maksud. Kalau begitu para sahabat ya Rasulullah. Rasul menjawab, para sahabat memang orang-orang yang baik, kuat imannya, kuat amalnya, segala yang wajib dilaksanakan dan dilarang ditinggalkan. Tapi kami pun bukan itu yang kami maksud. Nabi SAW sujud sambil nangis. Begitu bangkit, Nabi menjelaskan, di antara orang yang sangat dirindukan surga adalah orang-orang yang tidak pernah melihat kami, orang-orang yang tidak pernah mendengar suara kami, orang-orang yang tidak pernah hidup bersama kami. Artinya orang yang hidup di akhir zaman. Setelah mereka menerima kitab Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pelajari, mereka sangat cinta kepada kami, padahal mereka belum pernah bertemu kami. Tanda cinta kami, sunnah-sunnah kami mereka laksanakan. Sekecil amal apapun, yang penting itu termasuk sunnah kami mereka laksanakan. Itulah ya, orang-orang yang sangat dirindukan surga, orang yang di akhir zaman. Kenapa mereka melaksanakan sunnah kami? Ilmu ya, mereka mempelajari Quran, mereka mempelajari hadis, sudah didapat ilmu baru diamalkan. Nah, mudah-mudahan termasuk kita nih, yang termasuk hidup di akhir zaman. Setelah dicari ilmu, kita terima, kita amalkan. Insya Allah termasuk orang-orang yang sangat dirindukan surga. Nah, ini yang ada hubungan dengan masalah ilmu. Sehingga intinya dari hidayah justru memang utamakan ilmu dan akhlak yang mulia ya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada yang lainnya, silakan. Untuk terakhir mungkin Pak, sebagai kesimpulan gitu ya, mengenai judul ini sendiri gitu, bagaimana pesantren dalam menciptakan generasi-generasi muda yang berilmu dan berakhlak itu di pesantren ini khususnya bagaimana ya Pak? Nah, insya Allah ke depan sesuai dengan kemampuan kami para pengurus. Jadi kami tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tapi insya Allah dengan contoh bentuk kami. Ya, dakwah bil hal, tidak hanya dakwah bil qaul saja, tapi dakwah bil hal itu akan kami sampaikan, akan kami perlihatkan. Nah, sekarang sudah dibentuk lagi pengurus yang baru, yang intinya memang untuk membimbing para santri, di samping menyampaikan ilmu juga tentang akhlak yang baik itu dicontohkan kepada mereka. Karena memang khawatir kalau di luaran itu ya bahasa-bahasa mereka pun kurang enak didengar, kurang pantas. Diharapkan nanti kalau jadi santri itu setidaknya dapat mewarnai mereka ya, dengan bahasa-bahasa yang baik, sikap tutur kata juga yang santun ya. Ini diantara yang diajarkan di Darul Hidayah. Sudah barang tentu mungkin nanti dengan sesuai kemampuan kami dan para pengurus itu, hanya kami akan berusaha sampai ketika itu ya. Ya, untuk itu mungkin sebagai kesimpulan ya Pak, jadi begitu mulianya sekali bagi orang yang memiliki ilmu ya Pak, karena dalam Al-Quran pun dulu Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam dikarenakan Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah ya Pak ya. Maka di sini di pesantren ini juga, pesantren di tengah kota ya Pak, apalagi banyak dekat dengan Trans Studio di sini, perkotaan, dan sangat memberikan banyak dampak juga gitu ya, jika kita tidak sebagai orang tua apalagi gitu untuk mendorong anaknya supaya menjadi generasi-generasi baik ya, tidak lain dipupuki dengan ilmu agama. Dan insya Allah di pesantren ini juga ya Pak, tidak hanya memberikan ilmu
agama, tapi juga memberikan skill seperti tadi ada pelatihan-pelatihan juga kepada beberapa santri ya Pak, agar santri itu tidak hanya dipupuki ilmu agama, tapi juga dia mengenal bagaimana mereka menghadapi kondisi modern seperti ini gitu ya Pak ya, mungkin seperti itu. Ada tambahan lagi Pak mengenai pesantren dan hubungannya dengan masalah ilmu ini? Ya, ini saya ingin sampaikan khusus kepada para santri termasuk para alumni sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alim alal abid kafadlil qamar alal kawakib. Al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yurasu dinaron wala dirhaman walaki yurasu al ilma. Waman akhadha bihi faqad akhadha bihawlin wafir. Riwayat Imam Ahmad. Orang yang berilmu disertai amal itu lebih utama, lebih unggul dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah sedikit ilmunya. Rajin ibadah tapi sedikit ilmunya. Beda lagi dengan orang yang berilmu ditambah-tambah. Kemudian itu tak ada bedanya seperti bulan dengan bintang. Pancaran cahaya wajah orang yang berilmu akan berbeda dengan pancaran wajah orang yang banyak ibadah tapi kurang ilmunya. Kemudian para ulama itu pewaris para nabi. Nah, dalam hadis Nabi, al-anbiya lam yurasu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak diwarisi dinar dan dirham, tidak diwarisi uang, tapi mereka diwarisi ilmu. Innama yurasul ilma. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihaudin wafir. Barang siapa hamba-hamba Allah, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil di bidang ilmu, maka dia sudah jelas mengambil nasib yang sangat besar, nasib yang sangat baik, baik dunia maupun di akhirat. Ini untuk diharapkan kepada para santri, baik yang masih sedang ataupun yang sudah menjadi alumni, jangan putus asa, jangan putus mencari ilmu ya. Dimanapun mereka berada, sekalipun di rumah, sering-seringlah ya membaca, menelaah kitab Al-Quran dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muzakarah silakan, jadi jangan buang-buang kesempatan selagi kita masih muda, banyak waktu, sehat walafiat, nanti akan menyesal dan akan rugi. Ini yang saya harapkan khusus kepada santri dan santri. Jangan merasa sudah tamat ya, bukan tamat, sudah keluar dari Darul Hidayah walaupun pelajarannya belum tamat, akhirnya mereka santai-santai mengutamakan dunia untuk akhirat ditinggalkan atau dikesampingkan. Ini nanti akan rugi. Tapi lebih baik kita tetap mutolaah dan muzakarah bersama teman-teman. Insya Allah akan lebih bermanfaat. Itu mungkin sebagai tambahan saja. Ya, terima kasih sebelumnya Pak telah memaparkan sedikit beberapa pembahasan yang cukup luas juga gitu ya mengenai pesantren ilmu dan bagaimana pesantren Darul Hidayah dan bagaimana ilmu gitu ya. Sangat mulia sekali bagi orang-orang yang berilmu juga gitu. Baik, untuk podcast kali ini mungkin kita tarik kesimpulan bahwa jadilah generasi muda yang tidak hanya memiliki ilmu tapi juga memiliki akhlak yang mulia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Melina Rustina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.